Pada video kali ini kita akan membuat responsive website alias mobile version dari movetime.com. Namun sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kukuh Aldianto, seorang web designer dari drewsweb.com. Pada video kali ini kita akan membuat responsive website alias mobile version dari movetime.com. Untuk desktop versinya sudah pernah saya buat di video sebelumnya, bisa kalian lihat nanti di sini. Oke. Lalu mengapa kita harus membuat responsive website atau mobile version dari desain desktop kita? Karena semakin lama pengguna mobile ini semakin banyak. Semakin banyak orang yang mempunyai handphone daripada orang yang mempunyai laptop ataupun desktop PC, ya kan? Dan device handphone ini selalu dibawa orang kemana-mana, jadi lebih mudah dipakai. Dan dampaknya website lebih sering diakses melalui mobile phone atau handphone daripada melalui desktop atau laptop. Jadi itu alasannya mengapa kita harus memperhatikan juga desain responsif atau desain mobile version dari sebuah desain desktop. Oke, langsung saja kita ke file Adobe SD. Ini sudah saya siapkan desain untuk versi desktopnya. Ini sudah pernah kita buat, sudah saya bahas tadi di video saya yang pertama di channel ini. Bisa kalian cek nanti, oke? Dan bagi kalian yang belum tahu ini software apa, ini adalah Adobe XD, software yang digunakan untuk membuat UI UX, dikhususkan untuk UI UX dari Adobe. Jika ada dari kalian yang belum bisa menggunakan software ini, sudah saya buatkan tutorialnya di video saya yang sebelumnya, akan saya cantumkan di sini, oke? Oke, langsung kita mulai saja. Untuk kita akan mulai dari homepage, kemudian home menu, artwork, kemudian project detail, about, dan contact. Jadi mungkin video ini akan agak lama, nggak begitu lama sebenarnya, tidak selama desain desktopnya, karena ini hanya membuat versi mobilenya. Jadi desainnya sudah ada, kita hanya membuatnya lebih sempit, lebih kecil, dan sekiranya bagus dibuka di mobile, seperti itu. Langkah pertama untuk membuat versi mobile, tentunya kita akan membuat artboard mobile. Ini kita klik artboard, lalu kita pilih iPhone X kali ya, iPhone X yang paling mahal. Lalu kita taruh di sini saja, sebelah desain homepage dari desktop. Kan saya namai mobile homepage. Salah satu tips convert desain desktop ke desain mobile yaitu usahakan elemennya tetap sama. Namun kalau elemennya terlalu besar, terpaksa kita harus kecilkan. Oke. Kita mulai dari backgroundnya dulu. Kita copy, paste, gini. Besarkan saja sesuai dengan ukuran handphonenya, segini ya. Kita buat center, oke, mungkin begini. Oke, lalu kita copy logonya, copy, kita copy icon menunya. Seperti ini. Kita keluarkan dulu gridnya, klik artboard, lalu kita keluarkan layout. Ini kita klik. Ini sepertinya terlalu jauh, saya akan menggunakan ruler biasa saja. Ini akan saya hapus layoutnya. Untuk mengeluarkan ruler, kita arahkan mouse ke bagian kiri dari artboard sampai menjadi begini mouse-nya. Oke, lalu kita drag seperti ini, mungkin 20 pixel. Oke, bisa kalian lihat di atas itu ada tulisan 20. Yang kanan juga kita beri 20 pixel. 20, oke. Untuk menyembunyikan dan mengeluarkan ruler ini, klik saja artboardnya, lalu pencet Ctrl, Ctrl titik koma. Oke. Kan saya sesuaikan di kiri dan di kanan.
Mungkin ini terlalu besar logonya, akan saya kecilkan sekitar ya segini, mungkin terlalu kecil ya. Oke, segini. Untuk tombolnya tetap sama, karena semakin besar tombol akan semakin enak untuk dipencet di mobile, ya kan. Lalu untuk tulisannya kita copy saja. Kita copy. Ini terpaksa kita kecilkan karena kalau besar jelas tidak cukup layar mobilenya. Kita taruh di tengah, oke. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu logonya juga kita taruh di sini. Kita kecilkan juga seperti ini. Kita buat di center. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu tombolnya kita juga copy, paste di sini. Kita buat di tengah. Lalu kita buat mungkin 40 pixel dari bawah. 2 pixel saja, oke. Sudah bagus. Oke, kira-kira begini. Akan saya hilangkan dulu rulernya, Ctrl titik koma ya. Dan ini adalah tampilan homepage untuk versi mobilnya, oke. Sudah jadi, cepatkan. Kita lanjut ke halaman ini. Saat menu diklik akan keluar menu dari kanan, oke. Kita copy saja elemennya dari sini. Copy yang ini, kita lock saja biar tidak ikut ke copy. Group, kemudian arrange, send to back, dan ini kita lock dulu. Ctrl L untuk lock. Ini kita copy, paste di sini, oke. Kita sesuaikan, kita drag saja untuk sementara, nanti kita bisa sesuaikan lagi. Oke, seperti ini. Lalu yang bawah juga seperti ini ya. Ini kita bentar. Ini di ungroup dulu. Ungroup. Mungkin seperti ini ya. Sudah, ini adalah tampilan menu saat ini diklik, oke. Akan saya ganti namanya mobile homepage menu ya, kira-kira seperti ini. Kita lanjut ke halaman our work. Sini akan saya duplicate saja dari sini dan saya namai di sini mobile our work. Logo dan menu masih sama. Ini kita hapus. Background juga kita hapus. Jadi putih semua. Akan saya ganti menjadi hitam saja backgroundnya. Oke. Lalu kita copy backgroundnya dulu dari sini. Copy, paste. Tingginya kita sesuaikan seperti ini. Klik kanan lalu arrange, send to back ya, seperti ini. Lalu kita copy saja teksnya, copy, paste. Oke, kita sesuaikan jarak dari kiri screen sama dengan logonya. Dari atas ini sudah kelihatan ada garisnya seperti itu, oke. Ini judulnya terlalu besar, akan saya kecilkan menjadi 42 mungkin.
Ya, sekitar segini 42. Lalu ini terlalu panjang, akan saya buat segini saja mungkin. Ini kurang atas. Ya, seperti ini. Lalu tombolnya sekarang more work akan kita ganti. Kita copy saja ya, biar cepat. Copy, paste, taruh bawah, 0. Oke, more work ke bawah. Oke, sudah. Untuk section selanjutnya kita akan drag artboardnya ke bawah seperti ini. Kita lanjut ke gambar yang di bawahnya. Nah, untuk mobile biasanya cuma ada satu kolom kalau memang klien ini ingin menggunakan gambar-gambar yang besar. Jadi kalau di desktop di sini bisa dibuat 2 kolom, tapi kalau di mobile sebaiknya kalau memang fitur yang ditujukan adalah gambar, sebaiknya hanya menampilkan 1 kolom saja. Jadi nanti akan saya ubah menjadi 1 kolom semua. Oke, saya copy dulu, paste di sini. Akan saya group width-nya sesuai dengan artboard 375. Akan saya lock dulu aspek rasionya. Ini 375. Oke, saya taruh pas di bawah background yang banner atas. Gambar selanjutnya ini kita group, copy, paste 375. Kita buat di tengah. Seperti ini. Oke, lanjut ke bawah, copy, sini. Nah, karena ini panjangnya beda dengan yang ini, kita samakan dengan gambar yang atas agar ada keselarasan seperti itu. Jadi ini tidak terlalu sempit jika kita buat seperti ini, ya kan? Ini akan terlalu sempit kalau seperti ini. Jadi sebaiknya kita samakan tingginya dengan gambar yang atas. Akan saya copy dari sini kotaknya. Ya, untuk mengeluarkan gambar tadi itu pakai Ctrl Shift G. Itu kalau memang sudah gambarnya dimasukkan ke dalam rectangle ini, dia akan keluar. Oke. Lalu yang ini kita keluarkan gambarnya. Kita masukkan ke sini. Ctrl Shift. Bentar. Ctrl Shift M. Ya. Oke, sudah. Seperti ini kira-kira. Lalu untuk gambar selanjutnya kita copy, paste. Lebarnya akan saya lock dulu. 375. Enter. Ya. Kita sesuaikan. Lalu yang paling bawah ini ada gambar ketika di hover. Ketika di hover ada mouse-nya di sini. Ketika di hover tampilannya akan seperti ini. Namun ketika di mobile hover tidak bisa karena tidak ada mouse di mobile, ya kan. Jadi nanti harus diklik dulu, dan di sini akan saya tampilkan bagaimana tampilan foto ini ketika diklik. Oke. Kita copy dulu. Paste di sini. Gambarnya kita sesuaikan 375 seperti ini. Sebentar, ini kurang panjang layarnya. Oke. Nah, mungkin ketika di mobile karena teksnya ini terlalu banyak, akan saya hapus saja. Jadi ketika salah satu gambar ini diklik akan keluar judul dan tombol. Ini hapus saja karena di mobile gak ada mouse, ya kan.
Ya, seperti ini kira-kira. Lalu untuk load more kita juga copy saja. Copy, paste di tengah. 0, oke, 3 saja, 30. Lalu untuk footernya, karena footer di desktop ini berjajar, dan tentu saja footer ini tidak akan cukup kalau buat horizontal seperti ini di mobile. Jadi akan saya buat vertikal saja, turun ke bawah seperti itu. Oke. Pertama logo. Logo kita sesuaikan batas kirinya sama dengan yang atas. Oke. Saya buat lebih kecil, mungkin 100. Oh wait, ini kita disable dulu responsive resize-nya. Lalu ini lock 100. Kita seperti ini. Atau lebih kecil mungkin ya, 70. Karena ini cuma footer. Terlalu kecil, 80. Ya, kira-kira seperti ini. Oh, untuk footer ini ada seksinya lagi, ada kotaknya yang beda. Akan saya copy saja, copy, paste. Ya, benar. Seperti ini. Akan saya taruh di belakang, klik kanan, arrange, send to back. Ini akan saya panjangkan dulu ya. Seperti ini kira-kira. Lalu ini kita copy saja. Ini kan saya lock. Ini kita copy saja semuanya. Oh, jangan semuanya, satu-satu aja. Group, copy, paste. Seperti ini. Yang ini juga group, copy, paste. Ini, yang ini juga copy, paste di grup. Ya, lalu yang terakhir sosial media, kita grup saja, copy, paste. Kita buat lebih sempit mungkin ya. Kita lock dulu. Kita pendekkan. Ini kita buat distribute horizontally. Masih kurang sempit. Ya, kira-kira seperti ini. Akan saya sesuaikan tingginya. Seperti ini. Attribute-nya juga kita sesuaikan tingginya. Oke. Oke, sudah jadi untuk page our work di mobile version seperti ini. Ini versi desktopnya, ini adalah versi mobilenya. Lanjut ke page yang keempat, yaitu project detail. Project detail ini adalah ketika misalkan satu project ini diklik view work, ini akan ke halaman ini. Oke. Kita buat versi mobilenya langsung, akan saya copy dari sini, kita duplicate saja. Kita taruh bawah mobile, ini project detail. Di project detail ini ada slider, ini bisa di slide ke kiri dan ke kanan, bisa diisi video atau foto. Namun di sini contohnya video, akan saya gunakan yang sama seperti contoh di sini yang sudah kita buat. Oke, di sini akan kita hapus saja kontennya. Ini juga kita hapus backgroundnya. Kita gunakan background di sini. Copy, paste. Tingginya kita sesuaikan. Ya, seperti ini.
Ini kita taruh ke belakang, arrange send to back. Oke, sudah. Lalu kita copy tombol play-nya. Kita buat di tengah. Oh, sudah tengah. Lalu tengah di secara vertikal. Oke, sudah. Lalu tombol arrow-nya. Dan saya buat di tengah-tengah. Lalu dari kanan sama dengan icon yang atas. Ya, oke. Kita buat di sebelah kiri juga. Kita sesuaikan dengan logonya. Oke, ini sudah sama. Ya, seperti ini. Dan di sini tulisannya read more. Akan saya copy saja ya, biar cepat. Delete. Oke. Ya, seperti ini. Dan di section di bawahnya di sini ada nama project, kemudian ini kategori project, kemudian ini ada location. Ini location, salah tulis ini. Location. Oke. Ini juga nama lokasi, dan ini logo dari perusahaan atau organisasi atau komunitas yang melakukan aktivitas ini. Oke, seperti itu. Langsung kita copy saja dari sini semuanya. Copy. Ini kita hapus di sini, sudah tidak terpakai. Kita paste. Oh, bentar. Oke, kita sesuaikan di kiri. Oke, sudah sama. Seperti ini. Kita buat seperti footer tadi, karena di desktop bisa horizontal dan di mobile harus vertikal. Di sini juga kita gunakan metode yang sama. Jadi di sini horizontal, namun di mobile kita akan buat secara vertikal. Oke. Oh, bentar ya. Ini grup taruh di bawahnya. Oke. Logo juga seperti ini. Oke, lanjut ke sini. Fotonya juga sama. Ini akan saya hapus saja. Ini akan saya buat lebih tinggi dulu. Ini akan saya group untuk footer. Kita taruh bawah dulu. Oke. Ini sama caranya, akan saya group, kemudian salah. Belum ke copy. Paste, ini 375. Oke, untuk gambar ini sudah. Lalu ada deskripsi tentang project ini. Kita copy saja. Kita sesuaikan jarak kirinya. Oke, sudah. Untuk ukuran fontnya usahakan tetap sama. Jadi kalau di desktop ini menggunakan 60 mungkin untuk paragraf 14 atau 16, di mobile juga gunakan ukuran font yang sama, kecuali untuk yang di judul ini, karena ini memang sengaja dibuat sangat besar di homepage. Tapi untuk title dan untuk font size di paragraf usahakan sama. Oke, di sini akan saya buat sebagai paragraf seperti ini ya. Akan saya buat paragraf juga lebih tinggi. Oke, seperti ini. Ternyata kurang tinggi, akan saya buat lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir ada gambar orang mancing, akan saya copy dari sini saja. Oke, seperti ini. Kita keluarkan gambarnya. Kita copy gambar dari sini.
keluarkan gambarnya, masukkan ke sini. Oke, kita buat di belakang. Oh ya, layer ini saya gunakan agar gambar menjadi lebih gelap, karena ini temanya adalah dark, gelap. Jadi saya menggunakan layer hitam ini agar gambar-gambar yang terlalu terang bisa agak redup exposure-nya. Oke. Dan yang terakhir footer. Oke, footer sini. Sudah, akan saya sesuaikan tinggi artboard-nya. Seperti ini. Dan ini adalah page project detail versi mobile, dan ini adalah project detail versi desktop, bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya ke halaman about. Ini akan saya taruh bawah saja biar lebih mudah. Di sini ya. Kita ke halaman about. Akan saya copy dari sini. Dan saya namai mobile about. Ini sudah sama, yang beda adalah backgroundnya. Kita akan copy backgroundnya dari sini, copy. Ini kita hapus. Oh sorry, paste. Kita sesuaikan tingginya seperti ini. Kita range send to back. Begini seperti ini. Ya. Ini kita ganti menjadi about us. Ini kita buat sama saja ya, karena ini cuma tutorial. Lalu untuk ini ada more about us. Kita copy saja. Kita paste di sini. Lalu dua. Oke. Seperti ini. Nah, di sini ada bentar, akan saya hapus dulu yang ini. Dan akan saya buat lebih tinggi untuk jaga-jaga. Nah, di sini ada slider atau carousel. Dan di versi desktop ini ada 3 buah carousel. Namun di versi mobile ini akan terlalu banyak, dan tampilan carousel ini akan menjadi sangat kecil jika kita tampilkan semuanya ketiga-tiganya. Jadi solusi saya di halaman ini pada mobile version adalah hanya mengeluarkan satu foto saja, dan di sini akan hilang untuk panahnya karena nanti akan membuat gambarnya semakin kecil. Untuk gantinya akan saya tambahkan titik 3 buah di sini untuk penanda bahwa ini adalah slider. Oke, kita copy judulnya. Oh bentar, di sini ada layernya juga ternyata. Kita juga copy layernya kalau begitu. Judul dan layer kita copy dulu. Kita taruh di sini. Taruh di pas di bawahnya. Seperti ini. Ya. Lalu kita copy salah satu dari sini. Nah, saya lock dulu layernya. Kita copy. Kita paste di sini. Lalu kita buat lebih kecil sesuai dengan ruler yang kita buat di awal tadi. Oke. Kontrol titik koma. Seperti ini. Saya lock dulu layernya, kemudian gambarnya saya group seperti ini. Ya. Akan saya buat lebih ke atas lagi, dan akan kita buat penanda slider seperti indikator itu ya, indikator yang bulat-bulat itu. Mungkin 10 pixel saja. Ya. Bordernya kita hapus. Warnanya mungkin ini saja. Yang tengah kita buat putih. Ya, seperti ini. Group kita buat center.
Oke, kita unlock layarnya dan kita sesuaikan tingginya. Oke, sudah. Jadi untuk section our team ini di mobile hanya muncul satu saja, dan di website live-nya nanti kita berencana untuk membuat ini otomatis nge-slide. Jadi user nanti tahu kalau ini bisa di slide. Lagi pula di sini juga ada indikator slider. Jadi ini adalah pattern yang sudah biasa digunakan di app-app pada umumnya. Jadi seharusnya user sudah tahu kalau seperti ini adalah carousel atau slider. Oke. Kita hilangkan dulu rulernya. Oke, sudah. Kita masuk ke section berikutnya, yaitu testimonial. Di sini akan saya copy judulnya dulu. Testimonial kita buat di tengah, sudah di tengah. Kira seperti ini. Lalu kita copy kontennya, paste. Nah, untuk versi mobile, foto di sini akan saya buat di atas agar teks yang berada di konten ini lebih mempunyai ruang lebih lebar, seperti itu. Ini akan saya ungroup. Untuk bagian kirinya saya sesuaikan dengan yang atas. Oke, sudah. Saya buat lebih kecil mungkin ya. 120 mungkin. Ya. Ini juga saya buat rata kiri. Itu dua. Ini sebenarnya tidak rata kiri. Oke, saya geser lagi seperti ini. Saya buat lebih tinggi seperti ini ya. Dan testimonial ini juga slider yang bisa slide otomatis ataupun bisa di slide oleh user seperti ini. Oke, sudah. Untuk ilustrasi kita copy saja dari sini, kita paste, lalu kita kecilkan saja seperti ini ya, seperti ini. Oke, ke section selanjutnya. Di sini ada separator, kita copy dulu, paste. Mungkin selebar ini ya kontennya. Kita ke section our client, kita copy saja, kita paste, kita buat center, sudah center. Oke, dan ini kita copy saja karena ini cuma gambar. Seperti ini. Ini karena di tutorial ini gambar logo hanyalah gambar JPEG satu saja, jadi saya buat kecil-kecil seperti ini. Namun di website yang sebenarnya, yang live, ini adalah per logo ini ada satu gambar. Jadi mungkin satu ketika di mobile, ketika di desktop di sini ada 6 kolom logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas di desktop bisa dibuat 2 atau 3 kolom biar logonya lebih terlihat besar dan lebih terlihat jelas. Oke. Ini. Oke, sudah selesai. Langsung ke footernya, saya taruh ke atas seperti ini, dan kita sesuaikan artboardnya. Ya, dan ini adalah versi mobile dari halaman about, dan ini adalah versi desktop dari halaman about. Bisa kalian bandingkan ya. Oke, kita lanjut ke halaman yang terakhir, yaitu halaman kontak. Ini akan saya copy saja dari sini. Untuk artboardnya akan saya hapus semuanya. Oh, ini kelok, kita hapus. Untuk kontak us di sini ada pattern.
yang saya lock akan saya unlock dulu pattern, ya kan, akan saya copy dulu patternnya, saya masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Semoga kelihatan. Ya, akan saya lock lagi biar tidak tergeser-geser. Ctrl L. Lalu untuk ini kita buat satu kolom saja. Jadi kontak ini akan berada di atas form seperti itu. Dan satu tips lagi, untuk form yang mempunyai dua kolom seperti ini, sebaiknya pada mobile dibuat satu kolom saja, karena jika dibuat dua kolom nanti akan terlalu kecil dan terlalu sempit sepertinya untuk di mobile, dan tidak enak dipandang ya mestinya kalau elemen itu terlalu berhimpitan seperti itu. Oke, saya copy saja judulnya sini. Oh bentar, garisnya belum katut guys. Ctrl V. Ini terlalu besar sepertinya. Saya copy saja dari sini. Kontak. Ya. Rata kiri. Oke. Seperti ini. Lalu ini kita copy saja semuanya. Bentar, ini kita lock lagi. Ini kita copy saja, Ctrl C. Ctrl V. Kita buat rata kiri. Sudah. Kita ungroup. Lalu ini kita ke bawahkan. Kita buat ke bawah juga. Jaraknya mungkin 20 ya. Antar field atau mungkin 25. Ya, 25 sepertinya. Di info number ini juga kita buat ke atas 25. Kita buat ke bawah dulu. Kita buat ke atas, ke bawah maksudnya. Ya. Ini kita buat ke atas lagi 25 pixel. Oke. Oh, ini tulisannya belum ketut. Ya. Untuk lebarnya kita sesuaikan dengan jarak kanan dari icon ini. Kita drag saja. Ya, seperti ini. Oke, yang ini juga kita sesuaikan. Ya, sudah. Oke, sudah sepertinya. Untuk kontak kita buat ke atas saja footernya seperti ini. Ya, dan kita sesuaikan artboardnya seperti ini. Oke, oh ya, ini kita ganti dulu namanya menjadi kontak. Nah, sudah selesai dari begini. Seharusnya ini lebih cepat buatnya daripada versi desktopnya. Dan bisa kalian lihat di sini adalah versi mobile dari MoveTime, dan ini adalah versi desktop dari MoveTime. Dari tutorial tadi pastinya kalian bisa mengetahui apa yang perlu diperhatikan ketika kalian mengkonvert desain dari desktop ke mobile. Sebenarnya tiap elemen pada tiap website itu berbeda-beda, namun di website ini kalian bisa menemukan yang unik seperti carousel tadi. Saya hanya menggunakan satu gambar saja di mobile. Mungkin di desain website lain ada elemen yang perlu perlakuan khusus. Itu tergantung keputusan desain kalian. Diskusikan itu dengan developer atau dengan klien bahkan. Jadi usahakan agar elemen di setiap desain desktop bisa terconvert dengan baik ke versi mobile. Oke. Dan yang seperti kalian tahu, website MoveTime ini sudah live. Akan saya buka ya. Saya buka di movetime.com. Ini adalah video sebenarnya, karena ini internetnya mungkin agak lemot. Ya, ini video. Untuk menampilkan versi mobile, ini kan saya tunjukkan caranya untuk melihat versi mobile di Google Chrome. Oke. Jadi klik kanan di mana saja atas, kalau di sini, kemudian inspect. Akan seperti ini tampilannya. Lalu kalian klik bagian ini, toggle device toolbar. Oke.
Kalian klik dan bisa kalian ganti device-nya di sini. Mau itu Pixel 2, Galaxy, kemudian atau iPhone 6, iPhone X. Kita akan menggunakan iPhone X karena kita tadi mendesain dengan iPhone X. Ya, seperti ini jadinya. Kan saya buka halaman yang lain, mungkin Our World. Ya, seperti ini, sama dengan yang kita desain tadi. Kita coba ke halaman lain, mungkin ke About. Ini adalah halaman About. Oh ya, di sini ada tambahan baru dari klien yang agak beda dari desain yang kita buat tadi. Dan ini adalah carousel yang kita bicarakan tadi. Di sini saya tampilkan satu saja, namun tetap bisa di slide seperti ini. Oke. Dan kita ke halaman kontak, kita lihat. Nah, di sini formnya menjadi satu kolom saja. Oke. Jadi lebih enak dilihat dan lebih enak interaksinya di mobile phone. Oke. Itu dulu tutorial UI UX pada video kali ini. Jika kalian tertarik dengan video tutorial UI UX yang lain, akan saya cantumkan playlistnya di atas ini. Dan jika kalian rasa video tadi bermanfaat, silahkan klik tombol like di bawah, tinggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah. Share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama, share di grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram. Dan pesan saya adalah, bisa itu karena terbiasa. Jadi, biasakanlah kalian untuk mendesain apapun yang kalian suka sampai kalian benar-benar bisa. Saya Kuku Aldianto, pamit.